Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan, sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Neng Suci Hartati dari kelas 2C, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin. Baik, di sini saya akan berbicara mengenai akhlak bersumber dari wahyu, bersifat tetap dan universal. Akhlak adalah salah satu ajaran agama yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang beragama Islam. Menurut Abdullah bin Umar, siapa yang memiliki akhlak paling mulia akan menjadi orang yang paling dicintai dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nanti. Dalam agama Islam juga ada aturan tentang bagaimana setiap orang itu harus berakhlak dengan satu sama lain. Misalnya dengan Sang Pencipta, dengan Rasulullah SAW, dengan orang tua, dengan guru, dengan para ulama, dengan para pemimpin, dengan sesama manusia, dan dengan semua makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Secara etimologis, akhlak berarti perangai, kebiasaan, adat, tradisi, perbuatan, dan tingkah laku. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, akhlak lebih sering diartikan sebagai tingkah laku yang terpuji. Jika dikaitkan dengan Islam, akhlak disebut akhlak al-karimah, yaitu perbuatan baik dan terpuji yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhlak secara etimologis bisa disamakan dengan etika dan moral, yaitu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Namun, perbedaannya ini muncul saat akhlak dikaitkan dengan Islam. Akhlak Islami bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi, sehingga bersifat tetap dan tidak berubah oleh waktu atau tempat. Sementara, etika dan moral bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan budaya. Salah satu tujuan utama ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ajaran beliau bersifat universal dan abadi, berlaku bagi semua umat manusia sepanjang masa. Akhlak mulia menjadi inti ajaran Islam karena membentuk kualitas serta martabat manusia. Rasulullah SAW menegaskan bahwa misi beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak," yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam ajaran Islam, dasar utama akhlak adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ukuran baik dan buruk dalam akhlak Islam ditentukan oleh dua sumber ini, bukan oleh pendapat manusia. Sebab, jika berdasarkan pemikiran manusia, pandangan tentang baik dan buruk bisa berbeda-beda. Apa yang dianggap baik oleh satu orang, belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Begitupun sebaliknya, seluruh umat Islam sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman utama yang berasal langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Kedua sumber ini masih terjaga keasliannya hingga kini. Meskipun dalam hadis ataupun sunnah memang ada yang perlu diteliti keasliannya. Karena bisa saja ada hadis yang lemah ataupun palsu. Dari Al-Quran dan Sunnah, kita bisa memahami bahwa sifat seperti sabar, syukur, tawakal, pemaaf, dan dermawan adalah akhlak yang mulia
Sebaliknya, sifat seperti kufur, syirik, iri hati, dengki, dan merasa diri paling hebat adalah akhlak tercela. Tanpa petunjuk dari kedua sumber itu, manusia bisa saja menilai sifat-sifat tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Meski begitu, Islam juga tidak menolak adanya ukuran lain dalam menilai baik dan buruk, seperti akal, hati nurani, dan pandangan umum masyarakat. Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya akhlak. Bahkan, misi utama Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Setiap manusia juga dibekali hati nurani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Karena pada dasarnya manusia memiliki potensi tauhid dalam dirinya, sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, fa'anjainahu walladzina ma'ahu birahmatim minna wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 72. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akhlak dalam Islam ini memiliki makna yang luas, bukan hanya sekadar baik dan buruk, tetapi juga mencakup etika, moral, hubungan vertikal dengan Allah, dan horizontal dengan sesama makhluk. Sumber utama akhlak adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, didukung oleh akal, nurani, dan pandangan umum masyarakat. Akhlak terbagi kepada Allah, Rasul, diri sendiri, keluarga, lingkungan, alam, dan negara. Dalam pendidikan Islam, akhlak menjadi dasar utama pembentukan karakter peserta didik. Proses pendidikan akhlak dilakukan melalui pengajaran, pembiasaan, keteladanan, serta pengamalan yang berkesinambungan hingga menjadi kebiasaan dan karakter yang melekat. Pemahaman tentang akhlak sangat penting karena berkontribusi dalam merumuskan tujuan pendidikan, kurikulum, karakter guru profesional, kode etik, tata tertib sekolah, serta membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bernuansa Islami. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jika ada kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan, ini benar-benar datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.